membela sesuai dengan koridor hukum yang saya miliki kewenangannya sesuai dengan undang-undang. Advokat itu, catat ya, advokat itu membela hak-hak hukum dari kliennya. Jadi bulan-bulanan warganet saat tampil jadi kuasa hukum Fadel Badijeh, Rasman Nasution tak gentar meski terus diserang dari berbagai penjuru. Koar-koar Fadel bersama Rasman saat memberi bantahan atas segala tudingan yang bergulir liar dianggap sebagai langkah yang blunder oleh sebagian kalangan. Namun Rasman yang belakangan tak luput dari sorotan tajam, tegaskan tetap akan maju membela hak-hak hukum kekasih dari putri Nikita Mirzani tersebut. Tapi benarkah di atas itu semua, Rasman siap menjadi orang terdepan untuk menjebloskan kliennya ke penjara jika segala pengakuan Fadel yang membantah isu putri Nikita Mirzani telah berbadan dua dan melakukan aborsi tak lebih dari sekedar bersilat lidah? Karena saya belum datang menemui Fadel diperiksa di Polres Jakarta Selatan, saya belum tahu. Nanti saya akan bisa lihat dari pertanyaan penyidik kemana arahnya, seperti apa, maka substansi saya akan dapat. Di situ baru saya tahu seperti apa klien saya. Saya pasti akan tahu. Kalau saat ini keterangan ini kan baru dua belah pihak ini. Bukan saja saya mundur sebagai pengacaranya, saya yang minta dia ditangkap. Karena pasalnya bertambah, yaitu memberi keterangan palsu secara nyata dan sadar. Heboh kasus sang putri dengan Fadel Badijeh dengan segala dramanya membawa Nikita Mirzani mencak-mencak berjuang mencari keadilan untuk sang buah hati yang masih berada di bawah umur. Tapi sebelum amuknya meledak, upaya mediasi ternyata pernah dicoba pihak ketiga. Meski Fadel menyebut bahwa upayanya menemui Nikita Mirzani selalu ditolak, tapi Dr. Oki mengungkap kisah berbeda. Sebelum riuh kasus ini bergulir di ranah publik, Dr. Oki pernah menghubungi Fadel lewat pesan di media sosial, meminta kekasih Loli itu untuk datang dan menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Tapi bukannya mendinginkan suasana, sikap Fadel justru dianggap memperkeruh konflik yang membuat Nikita naik pitam hingga akhirnya membuat laporan polisi. Ngechat Fadel itu di tanggal 6 September atas izin dari pihak keluarga juga demi untuk mendamaikan ini semua dan anak itu si L supaya bisa kembali ke rumah, dan itu saya pastikan Nikita Mirzani itu akan menerima itu anak. Lalu saya ngechat Loli pun tidak dijawab, akan diblok. Akhirnya ngechat Fadel, akhirnya saya tidak ada jawaban dari Fadel. Akhirnya saya setelah 1 hari saya posting, saya bilang ke Fadel, saya kasih waktu itu 1 minggu depan, otomatis 6 tambah 7 itu sampai tanggal 13 Bang, kayak gitu. Tapi anak itu tidak ada kejelasan mau bertemu atau tidak, seperti itu. Lalu sudah habis seminggu malah dia buat video klarifikasi, nongkrong, makan di PIM kayak gitu. Oh, berarti memang juga tidak mau didamaikan baik-baik. Segala upaya meredam persoalan sebelum kasus ini kadung jadi magma pembicaraan kini telah karam. Nikita teguh dengan niatnya memperkarakan Fadel Badijeh yang dianggap telah menodai kehormatan sang putri tercinta. Sementara Rasman juga siap membela hak-hak kliennya meski diserang banyak orang. Tapi benarkah ketika kasus ini kian ramai diperbincangkan, Fadel memilih mengganti kuasa hukum untuk mendinginkan suasana? No. Itu tim hukum saya. Tim hukum saya, namanya Dr. Abdul Hadi. Itu juga sudah diserang. Yang kedua tidak mencabut kuasa. Masih pengalaman kalau bersama Iklim Hakim. Tiba-tiba cabut kuasa. Yang ketiga, ingat nih, seluruh keterangannya benar. Dan kalau ternyata tidak benar, aborsi dan lain-lain, saya akan meminta agar mereka diproses.